kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Kamis 21 Juli diambil dari Imamat 19 ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah kisah mengenai Jitro menasehati Musa ketika memilih para pemimpin. Mungkin teks ini berbicara mengenai seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang memiliki profesi ternyata tidak hanya untuk para hakim saja atau orang yang bergelut di dalam dunia peradilan. Memang banyak orang yang mengatakan ayat ini ditujukan kepada para pengadil, para orang-orang yang berdiri, baik hakim, jaksa, penuntut umum, agar berbicara mengenai keadilan yang sewajarnya. Tetapi ketika firman ini sampai kepada kita, mungkin profesi kita bukanlah hakim atau di dalam dunia pengadilan. Tetapi kriteria pemimpin yang adil yang diberitakan oleh firman ini hendaklah sampai kepada kita. Karena kita juga pasti akan menjadi pemimpin di dalam keluarga kita. Sebagai pria, kita akan menjadi pemimpin di dalam keluarga kita. Atau bahkan jikalau kita belum menikah juga pun, kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Oleh sebab itu mental pemimpin yang adil yang ingin diingatkan kepada kita. Jangan berbuat curang, jangan mengambil keuntungan di dalam setiap apapun profesi kita. Tidak harus hakim atau di dalam dunia pengadilan. Tetapi apapun profesi kita, maka kita memiliki mental yang adil, yang tidak curang. Jikalau dikatakan janganlah membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, banyak orang yang menggunakan kemiskinan menjadi tameng. Bahkan saya pernah katakan di dalam khotbah saya bahwa banyak orang yang bangga menjadi miskin. Imadama ala nihapogu salon maju. Bangga ibana di dalam kemiskinan. Tetapi yang ingin diingatkan di sini, ketika engkau memang mengalami situasi yang sulit, jangan pernah ceritakan kepada siapapun. Tetapi mari bangkitlah dari keterpurukanmu. Jangan membela orang miskin dengan tidak sewajarnya atau mengangkat itu. Dan bahkan sekarang banyak orang yang membantu seseorang hanya supaya dilihat orang. Atau mengejar followers. Atau bahkan memberikan pertolongan kepada orang hanya sekedar mengejar viewers. Oleh sebab itu mengingatkan kepada kita, kalaupun mereka di dalam kemiskinan, bantulah mereka dengan sewajarnya. Tetapi engkau harus mengasihi orang sesamamu dengan kebenaran. Memang benar tidak ada kebenaran yang mutlak. Tetapi ketika Tuhan berfirman kepada kita memberikan keadilan, adil itu adalah kebenaran yang mutlak. Tetapi kita harus ingat, keadilan bukan berarti sama rata, sama hal. Tetapi keadilan yang ingin dimaksudkan adalah sesuai dengan tupoksi atau porsi yang mereka miliki. Karena itu di dalam ilustrasi ada 3 orang anak ingin menonton sepak bola. Ada 3 orang anak yang memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Kalau kita memakai adil adalah sebagai adil yang sama rata, tidak semua anak ini dapat menonton sepak bola. Tetapi karena kita memiliki keadilan melalui porsinya, mungkin yang anak yang paling kecil harus mendapatkan 2 tambahan kayu. Anak yang setengah tingginya bisa memakai 1. Dan anak yang sudah tinggi ukurannya tidak perlu memakai kursi tambahan atau kayu tambahan. Itulah yang disebut dengan keadilan. Artinya adil bukan berarti sama porsi yang diterima. Tetapi adil adalah memiliki segala yang sama dengan kebutuhan yang dia miliki. Oleh sebab itu keadilan bukan berarti harus memiliki sama. Tetapi firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita,
kehidupan kita bukan hanya soal profesi pengadilan, tetapi kehidupan kita adalah hidup yang adil, hidup yang tidak berbuat curang, yang menolong sesama dengan tidak mengejar viewers, tetapi kita harus mengasihi memang karena mereka membutuhkan. Bukan supaya asal mereka kita dapat dilihat karena kita baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hiduplah di dalam keadilan sesuai dengan tupoksinya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, tetap mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, setia memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana mental hidup, pola hidup kami adalah orang yang adil, yang tidak berbuat curang, dan kami mengasihi keadilan itu kepada sesama dengan berbuat kasih. Berkati kami di dalam kehidupan kami agar kami selalu menjunjung keadilan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.